Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Yuri Sakarima atau biasa dipanggil Uca. Saya merupakan mahasiswi Magister Farmasi Universitas Pancasila. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sedikit memaparkan mengenai pharmaceutical industry breakthrough past versus now. Kita masuk kepada pengertian terlebih dahulu. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan obat sendiri adalah bahan atau panduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Alat kesehatan sendiri adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Perkembangan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Seperti yang kita tahu bahwa dunia farmasi ini merupakan salah satu industri yang padat akan revolusi dan pemutahiran teknologi. Sehingga ada beberapa obat, alat kesehatan yang mungkin dulu masih dipakai, tetapi sekarang sudah bergeser penggunaannya karena di-replace menggunakan teknologi terbaru yang lebih mutakhir, lebih memudahkan, dan mempersingkat waktu. Di sini saya akan coba menjelaskan beberapa perkembangan teknologi di dunia kesehatan dan farmasi dulu versus sekarang. Yang pertama yaitu adalah alat kesehatan yang mengandung air raksa atau biasa kita kenal dengan merkuri. Nah, Bapak Ibu sekalian, penggunaan alat kesehatan yang mengandung merkuri itu sebetulnya sudah dilarang penggunaannya berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI nomor HK0202-6-1455-2019 tentang penarikan dan penghapusan alat kesehatan yang mengandung merkuri. Alat kesehatan mengandung merkuri ini tidak tanpa alasan ditarik peredarannya oleh pemerintah itu karena alat kesehatan ini mudah rusak atau pecah dan berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Selain itu juga bahwa merkuri merupakan bahan berbahaya dan beracun yang menjadi isu internasional karena potensi dampaknya itu sangat besar, terutama berdampak pada kesehatan. Antara lain dapat mengganggu sistem saraf pusat, gangguan ginjal, sampai gangguan pada janin. Nah, di sini saya akan coba memaparkan 4 jenis alat kesehatan yang mengandung merkuri. Yang pertama adalah termometer air raksa. Ini kita sudah familiar karena alat ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh, terutama pada saat kita demam. Yang kedua, ada tensimeter air raksa. Ini pun kita mungkin sudah familiar karena biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tekanan darah yang bekerja secara manual saat memompa maupun mengurangi tekanan pada manset dengan sistem non-invasif. Yang ketiga, ada amalgam gigi. Ini merupakan tambal gigi yang dikenal sebagai tambal gigi perak. Nah, amalgam gigi ini diperkirakan mengandung merkuri hingga 50%. Yang keempat, ada Foley catheter. Ini merupakan alat berbentuk tabung fleksibel yang dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urin pada pasien. Kandungan merkuri pada Foley catheter ini diperkirakan kurang lebih ada 68 gram. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena penggunaan alat kesehatan mengandung air raksa atau merkuri ini sudah ditarik dan dihentikan, maka replacement-nya itu sudah ada. Terutama untuk termometer, kita bisa menggunakan termometer digital. Yang kedua, untuk tensimeter, kita bisa menggunakan tensimeter aneroid atau tensimeter digital. Yang kedua, saya akan coba membahas mengenai thalidomid. Thalidomid ini sebetulnya adalah obat yang pada masanya obat yang cukup terkenal, bahkan dibilang sebagai obat ajaib. Nah, obat ini digunakan sebagai obat mual bagi ibu hamil pada tahun 1950-an dan awal 1960-an, tapi obat ini menyebabkan ribuan bayi lahir dengan kecacatan yang parah. Nah, pada saat itu,
tahun 1950-an, para ilmuwan sebetulnya tidak mengetahui bahwa efek dari obat itu dapat menembus dinding plasenta dan dapat mengganggu janin di dalam rahim. Sehingga penggunaan obat pada ibu hamil saat itu tidak dikendalikan dengan ketat. Bahkan sebetulnya pada kasus thalidomid tidak ada uji yang berkaitan dengan wanita hamil sebelum diberikan izin atas keamanan penggunaannya. Kita masuk kepada sejarah thalidomid. Sebetulnya, obat ini pertama kali dirilis pada tahun 1957 oleh sebuah perusahaan di Jerman bernama Chemie Grünenthal, yang dipasarkan sebagai obat penenang non-barbiturat dan obat ini dijual bebas. Nah, segera setelah obat ini dirilis, ternyata obat ini tuh terbukti efektif dalam mengobati berbagai penyakit seperti pilek, flu, mual, dan mual di pagi hari pada wanita hamil. Ternyata, penggunaan thalidomid pada ibu hamil menyebabkan lebih dari 10.000 bayi lahir dan mengalami berbagai efek kesehatan yang parah. Salah satunya itu mengalami berbagai kecacatan permanen dari lahir. Karena efek samping inilah yang berbahaya terutama pada ibu hamil, maka penggunaan thalidomid ini dihentikan. Adapun thalidomid saat ini, sebetulnya thalidomid saat ini tuh tidak benar-benar dihentikan atau tidak benar-benar discontinue. Obat ini tuh masih ada, hanya saja obat ini agak berbeda penggunaannya dulu dan sekarang. Terlepas dari masa lalunya yang kontroversial, thalidomid masih digunakan untuk berbagai alasan yang sama dengan cara yang berbeda seperti dahulu, di mana dahulu thalidomid ini benar-benar booming sekali digunakan untuk mengatasi mual dan muntah pada ibu hamil. Nah, saat ini thalidomid digunakan untuk mengatasi dua masalah medis, yaitu untuk kusta dan multiple myeloma atau sejenis kanker darah. Tetapi, sebelum menggunakan obat ini, dokter harus memberikan informasi kepada pasien jika dirasa memang ini adalah pengobatan yang tepat. Pasien itu diminta untuk menandatangani formulir persetujuan atau kita bisa sebut seperti informed consent yang berisi persyaratan penggunaan obat. Misal, jika seorang wanita menggunakan obat ini, dia diharuskan untuk menggunakan 2 obat bentuk kontrasepsi dan juga diharuskan melakukan tes kehamilan secara teratur. Nah, jika seorang pria menggunakan obat ini juga, dia harus memakai kondom saat berhubungan seks. Yang ketiga, saya akan coba memaparkan mengenai mortar, lumpang, dan alu untuk melakukan peracikan obat. Seperti yang kita tahu bahwa sebetulnya mortar, lumpang, dan alu itu bukan hal yang asing, tapi itu adalah hal yang familiar, terutama untuk petugas farmasi. Ini merupakan alat yang digunakan untuk melakukan peracikan di berbagai fasilitas kesehatan seperti apotek, klinik, dan rumah sakit. Dahulu, farmasis meracik sediaan puyer dengan menggerus obat tablet menggunakan mortar dan lumpang. Seiring berkembangnya teknologi dan agar memudahkan petugas farmasi serta mempersingkat waktu, sehingga menggerus obat tidak lagi manual menggunakan lumpang dan mortar, tetapi sudah menggunakan blender obat. Saat ini mortar dan lumpang sebetulnya masih ada dan masih tersedia digunakan, tetapi biasanya digunakan untuk meracik sediaan lain, seperti krim, salep, dan lain-lain. Ini fotonya ada di sebelah kanan, yang di atas itu merupakan foto lumpang dan mortar. Biasanya itu tablet dimasukkan, kemudian kita tumbuk sampai halus, kemudian kita jadikan sediaan puyer. Nah, sekarang untuk mempersingkat waktu dan memudahkan, itu menggunakan blender obat khusus. Yang terakhir, alat kesehatan yang dulu digunakan tetapi sekarang sudah mulai ter-replacement karena teknologi, itu ada timbangan neraca. Pada zaman dahulu, petugas farmasi menimbang obat racikan menggunakan timbangan secara manual. Dan ini sebetulnya cukup sulit digunakan karena dilakukan benar-benar manual. Ini pun berpotensi terjadinya kesalahan dosis. Nah, saat ini untuk lebih memudahkan dan menjaga keakuratannya, sehingga petugas farmasi mulai berpindah menggunakan timbangan digital. Ini contoh timbangan neraca. Dan ini contoh gambar timbangan digital. Baik, teman-teman sekalian, berikut pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum.